jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Senang sekali kita masih di Islam itu Indah. Dan buat jamaah yang baru bergabung, hari ini kita sedang membahas tema hati-hati jika tanda ini terjadi di sekitar kita. Tayangannya mau aku kasih lihat lagi nih tanda-tandanya nih. Mungkin ya kalau misalnya bisa terjadi di sekitar kita. Ular sepanjang 4 meter bersarang di atas rumah. Kita lihat tayangannya, silakan. Dari video amatir yang direkam warga ini, terlihat ular berada di atas atap rumah warga. Ular. Ini palanya masuk dalam. Warga kesulitan mengevakuasi ular ini karena besarnya ular dan tempat persembunyian ular yang berada di atap gudang rumah warga. Jamaah yang ada di rumah, kita lanjutkan lagi. Ustadz Syam, kira-kira ular ini memang hewan buas yang nggak sengaja dia ada di situ, jalan tiba-tiba nyasar ke rumah kita, atau jin yang ada di rumah itu ingin menampakkan diri? Ada ngomong kayak gitu soalnya. Nyasar sih karena mereka nggak punya navigasi kan. Itu dia. Nggak pakai map sih. Mohon penjelasannya Ustadz. Tapi guruku Habib Abdullah, Habib Utsman, Mas Soni serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan menurut beberapa pendapat dan menurut beberapa riwayat bahwasanya jikalau kalian menemukan seekor ular di dalam rumah kalian, maka usirlah mereka hari pertama. Hari pertama nggak pergi, hari kedua misalnya dia pergi nih tapi datang lagi gitu, maka usirlah lagi sampai 3 hari. Kalau 3 hari nggak pergi-pergi maka bunuhlah. Nah ini pendapat yang digunakan oleh sebahagian ulama. Namun Imam Abu Hanifah atau madhab Hanafiyah mengatakan bahwasanya nggak usah diperingatkan, langsung saja dibunuh jikalau ada binatang yang berbahaya. Karena Rasulullah SAW juga mengingatkan untuk binatang-binatang berbahaya ini. Ya dari salah satu hadisnya dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu wardahuma. Maka subhanallah ketika ada binatang yang berbahaya kita diperintahkan untuk mengusirnya ataupun membunuhnya, tapi tidak dengan menyiksanya. Jadi beda membunuh dan menyiksa. Kalau menyiksa itu biasanya dimainin dulu lah, diapa dulu lah. Ada yang sok-sok penangkaran, tahu ternyata menyiksa binatang. Maka subhanallah jangan sampai kita menyiksa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ternyata Rasulullah pernah mengingatkan ya ketika ada di Madinah. Nah, pendapat ini mengatakan baik di kota Madinah ataupun di luar kota. Jadi yang dimaksud Rasulullah itu baik di kota Madinah ataupun di luar kota Madinah. Kalau ada ular ingetin dulu, usir. Ya pakai bahasa kita aja. Ya enggak usah juga bahasa ular. Ternyata ularnya sosok ngerti bahasa ular gitu ya. Pakai bahasa kita aja, keluar atau baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim atau a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Keluar, dia diusir. Kalau enggak mau keluar barulah dibunuh. Namun pendapat yang menyatakan bahwasanya langsung dimusnahkan kalau itu berbahaya, saya rasa ini adalah pendapat yang tanpa bermaksud mengajari. Saya rasa ini pendapat yang mungkin lebih tepat. Kenapa? Karena jin muslim itu nggak mungkin menyerupai sesuatu yang berbahaya. Jin muslim itu nggak menyerupai sesuatu yang berbahaya. Berbahaya bagi manusia, berbahaya bagi apa, dan bentuk menyeramkan. Karena jin muslim itu adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggak mungkin juga, atau mungkin bisa jadi kalau iseng, tapi isengnya nggak mungkin membahayakan orang lain. Maka subhanallah diusir terlebih dahulu, kalau tidak mau terusir barulah dibunuh. Bahkan dalam sholat pun jikalau ada binatang berbahaya, kita diperintahkan untuk mengusirnya. Ya ada kalajengking, ada ular, maka kita diperintahkan untuk membunuhnya. Kata baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apalagi ini berada di dalam rumah kita. Dan ular itu adalah binatang favorit jelmaan jin. Ya, jin-jin itu biasanya menjelma menjadi ular ini. Bagaimana bentuknya? Dia juga bisa menjadi terbang, ya, binatang yang terbang, bisa juga menjadi binatang yang melata, bisa juga menjadi binatang-binatang yang menyeramkan, dan itu adalah jenis penampakan yang biasanya tampak nyata. Namun kalau kita lihat tadi di video ini, saya rasa bukan jin ya, karena memang mungkin dekat situ ada hutan atau ada kebun yang rindang, maka biasanya binatang ada di situ. Maka subhanallah, kalau bisa mengusirnya silahkan diusir, tapi kalau tidak bisa mengusirnya dan berbahaya baik untuk orang dewasa ataupun anak-anak, maka diperbolehkan untuk dibunuh kalau itu sudah membahayakan kita. Hukumnya membunuh binatang tidak boleh sebenarnya kita menyiksa, tapi kalau sudah berbahaya bagi kita itu boleh kita usir atau boleh kita bunuh. Wallahu taala a'lam. Tadi kan saya bilang kalau ular bisa jelmaan jin, kalau ternyata itu beneran jelmaan jin kafir gimana tuh? Ya udah, kalau diusir
pergi dia takut. Makanya dibaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim atau a'udzubikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Dia bakal takut. Oh, pakai doa itu ya, Iya. jangan pakai bahasa ular, soal bahasa ular. Pasti ngebayangin nih kalau tahu-tahu jin pas dipukul langsung berubah wujud. Pasti ngebayangin itu Iya, kan. nggak gitu ya. Enggak, itu mah transformer. Astagfirullahaladzim. Baik, terima kasih Tasya Siap. untuk penjelasannya.